Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pertemuan minggu ini kita berada di subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Anak-anak semua, kalian tentu masih ingat dong dengan pelajaran yang minggu kemarin? Ya, kita sudah membahas tentang ide pokok. Coba kita ingat kembali, apa itu ide pokok? Ya, betul. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Tapi, ide pokok itu juga dapat ditemukan dalam sebuah gambar cerita loh. Bahkan, kita juga dapat menemukan mengurutkan gambar cerita tersebut. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Yuk, kita bareng-bareng membahasnya. Kamu dapat menentukan ide pokok dari sebuah gambar, bahkan dari beberapa gambar. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama adalah perhatikan dulu apa saja yang ada pada gambar tersebut dan bagaimana situasi dalam gambar tersebut. Apakah situasinya menyenangkan atau membosankan atau menyedihkan? Nah, itu bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Kemudian kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Nah, masih ingat apa sih itu gambar? Nah, gambar kalian bisa lihat di beberapa buku. Coba kalian buka Bu Pena halaman 57. Tapi sebelumnya kita bahas bareng-bareng yuk. Nah, perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, di sini Bu Elsa punya beberapa gambar. Gambar ini saling berkaitan loh, yang hingga akan membentuk sebuah cerita. Nah, lihat gambar pertama. Perhatikan ya, di situ ada dua anak sedang bermain sepeda. Kemudian gambar kedua, apa yang terjadi? Kalian lihat di situ ada ekspresi salah satu anak yang terkaget atau terkejut. Kemudian gambar ketiga, lihat, wah ada yang jatuh. Nah, di gambar keempat ini, yang terjatuh tadi merasa kesakitan kakinya. Lalu teman satunya itu membantu untuk berdiri. Nah, pada gambar kelima, lihat di situ dua anak tersebut saling membantu ya, berjalan menuju ke kursi. Dan gambar keenam terakhir, salah satu dari anak tersebut meminta maaf atas kejadian yang terjadi tadi. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menentukan ide pokoknya. Apa sih ide pokoknya itu? Nah, pada gambar tersebut lihat nomor 1. Nah, gambar 1 kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu yang pertama, gambar pertama yaitu ide pokoknya Ami dan Sinta bermain sepeda bersama-sama. Dan yang kedua, Ami menabrak sepeda Sinta. Dan yang ketiga, Sinta terjatuh dari sepeda. Dan yang keempat, Ami membantu Sinta untuk berdiri. Dan yang kelima, Ami memapah Sinta ke kursi. Dan yang terakhir, Ami dan Sinta saling memaafkan atas peristiwa tersebut. Nah, dari ide pokok tersebut, ide pokok dari beberapa gambar tadi bisa dibuat sebuah cerita. Nah, sampai di sini kalian sudah paham belum? Nah, ingat ya, ide pokok adalah inti dari suatu permasalahan. Ya, ini dilihat baik-baik gambarnya. Di sini kita sudah membahas dari beberapa gambar hingga membentuk
ide pokok dan akan bisa dipaparkan kembali menjadi sebuah cerita. Jadi itu adalah ide pokok dari sebuah gambar. Bagaimana anak-anak? Paham? Semoga paham ya. Nah, sampai di sini materi dari Bu Elsa. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengerjakan tugas di buku pena halaman 57. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.